Aksi unjuk rasa tolak PPN 12% oleh ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara berakhir ricuh. Masa yang kecewa karena tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD Sumut menerobos masuk ke dalam gedung DPRD. Masa kemudian menggelar orasi dan membentangkan spanduk dalam ruang rapat paripurna. Dalam orasinya, ratusan mahasiswa ini menolak rencana pemerintah untuk menaikkan PPN sebesar 12%. Masa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan PPN 12% karena dinilai semakin menambah beban rakyat. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12% demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat. Setelah gagal menemui perwakilan anggota DPRD Sumut, masa akhirnya membubarkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang ditumpangi dua pemuda ini terjebak di tengah kemacetan di Bundaran Haji Menteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pemotor. Para pengendara yang gerak langsung meluapkan kekesalannya dengan merusak mobil. Petugas kepolisian berada di lokasi bahkan sempat kewalahan lantaran emosi para pengendara yang kian tak terbendung. Aksi main hakim sendiri ini merupakan buntut kekesalan para pemotor akibat ulah pengemudi mobil yang nekat kabur usai menabrak seorang pengendara motor di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat. Sempat dikejar oleh sejumlah pemotor, minibus tersebut justru terus tancap gas menuju Jalan Medan Merdeka Barat dan kembali menabrak seorang pengemudi ojol. Udah nabrak dia lari, udah nabrak lari, itu ketemu lagi, ada satu lagi dipotong sama Gojek, ditabrak lagi Gojek sampai jatuh sekarang tuh nggak tahu keadaannya. Berarti di dua lokasi? Korbannya dua yang di depan MK satu. Oh, jadi dia di seberang gedung MK apa tuh? Di depan Indosat. Dia disuruh berhenti nggak mau tadi? Lari terus. Yang lewat aja motor ditabrakin semua kok. Beruntung, kedua pemuda berhasil diamankan oleh polisi dari amukan massa. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas juga sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga ada di media sosial. Bersama saya Gede Satria, pemirsa, kami awali informasi Lapor Polisi hari ini seputar video viral aksi seorang pemuda yang menggenggam senjata tajam dan menyerang sejumlah anggota polisi di Jalan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu ada pula seorang pria melakukan pungli tidak berkutik saat dikejar oleh penjaga warung di Medan, Sumatera Utara. Viral di media sosial, seorang pemuda yang menggenggam senjata tajam dan menyerang sejumlah anggota polisi di Jalan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi yang dilakukan sempat membuat polisi kocar-kacir, meski akhirnya pemuda ini langsung diringkus. Detik-detik pemotor hampir tertabrak kereta api karena menerobos palang kereta api perlintasan viral di media sosial.
Pemotor tersebut terjatuh akibat tidak sabar menunggu kereta api melintas. Tahu ya, kalau aku bilang kalau sabar lama di penjara aku biar kau tahu. Ini luar nih, apa yang kau sopan? Sementara itu, pria pungli tidak berkutik saat dikejar oleh penjaga warung di Medan, Sumatera Utara. Aksi pria tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor tewas setelah terjatuh hingga kepalanya terbentur aspal di Jalan RS Sukanto, Durensawit, Jakarta Timur. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Pengendara motor ini tewas akibat luka parah di kepala usai kecelakaan tunggal di Jalan RS Sukanto, Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Saat diperiksa, korban tidak membawa kartu identitas maupun kelengkapan surat kendaraan. Menurut warga, korban tiba-tiba terjatuh dari atas kendaraan saat belok kiri ke arah Pondok Kopi dari Buaran. Akibat kecelakaan ini, motor korban terpental ke kiri, sementara tubuh korban jatuh ke kanan. Dan saat bersamaan, sebuah mobil hingga kepala korban terbentur aspal. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat tersendat hingga proses evakuasi selesai dilakukan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena kesal dimintai uang jajan, pasangan suami istri di Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya anaknya yang masih berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Jasad Jaf, 7 tahun, terbujur kaku di RSUD Bangil, Jawa Timur. Tubuh mungilnya menjadi saksi bisu kekejaman yang dilakukan orang tuanya sendiri, Syahrul Abidin 19 tahun dan Martawi Dianingsih 24 tahun. Terdapat sejumlah luka lebam, benjolan hingga bekas sundutan rokok di tubuh siswa kelas 1 SD ini. Sebelumnya, Jumat lalu korban kembali mendapat kekerasan fisik dari orang tuanya usai meminta uang jajan Rp3.000. Korban yang kesakitan kemudian diberikan air minum yang dicampur minyak kayu putih. Tak berselang lama, Jaf mengalami batuk darah dan tak sadarkan diri hingga dilarikan orang tuanya ke Puskesmas dan RSUD Bangil. Namun sayang, nyawa korban tak tertolong dan meninggal dunia pada Sabtu siang. Sudah berapa lama, Bu, melakukan kekerasan ke anaknya ini? Dari Lampung. Dari Lampung. Dari usia berapa? 6 tahun. Dari usia 6 tahun. Apa saja bentuk kekerasan yang Ibu lakukan kepada anak? Pukul tangan, kaki, piku. Ini Bapak sambung ya? Sudah berapa lama melakukan kekerasan itu? Sudah di sini, Pak. Berapa lama? Sebelum anaknya pingsan itu dengan apa ini? Dengan blocking. Bukan, kekerasannya itu dengan apa? Pukul dan pukul, Pak. Betul, Pak. Berapa kali? 7 kali. Menikahnya sama ini berapa bulan, Mas? 7 bulan. Oh, 7 bulan. 7 bulan, ya. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 76 huruf C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencuri motor ditangkap dan dihajar warga di Nganjuk, Jawa Timur. Untuk menghindari kondisi lebih parah, kedua pelaku langsung dibawa ke kantor polisi.
Inilah rekaman CCTV pencurian motor di teras rumah warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Awalnya pelaku melintas di jalan berboncengan mengendarai motor. Saat melihat ada motor korban terparkir di teras rumah, salah satu pelaku langsung mengambil dan membawanya kabur. Terkejut motornya dibawa lari orang tak dikenal. Istri korban langsung berteriak minta tolong hingga dilakukan pengejaran oleh warga. Akhirnya salah satu pelaku berhasil ditangkap oleh warga. Usai ditangkap, satu pelaku yang sempat lari menyerahkan diri ke warga. Geram dengan ulah pelaku, warga langsung menghajarnya beramai-ramai. Negosiasi, terus yang ketangkep ngaku, terus ngebel yang membawa barang bukti atau motor tersebut sudah sampai berdiri, ditelepon supaya balik. Gitu. Akhirnya sekarang berarti yang diamankan berapa orang? 2 orang. Beruntung, polisi segera mengamankan pelaku dan langsung membawanya ke Mapolsek Grongot untuk diproses lebih lanjut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK oleh oknum anggotanya di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka memeragakan adegan menembak terhadap 3 korbannya dari jarak dekat. Rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK digelar di 6 lokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka Aibda Robik dihadirkan dalam rekonstruksi. Lebih dari 40 adegan diperagakan tersangka. Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula dari kegiatan 2 kelompok anak muda yang berniat berkelahi. Namun perkelahian itu batal terjadi lantaran salah satu kelompok mengeluarkan senjata tajam. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga tiba di lokasi penembakan. Ditampilkan pula 4 sepeda motor yang salah satunya ditumpangi korban tewas Gama dan temannya D yang membawa pedang panjang. Aibda Robik kemudian menghampiri korban dan teman-temannya, lalu menembak 3 orang dalam jarak dekat, termasuk mendiang Gama. Untuk mengejar, dan akhirnya terjadilah kejar-mengejar menggunakan sepeda motor yang sampai di lokasi penembakan, di mana Aibda R ini sedang melintas di jalan di depan Alfamart itu melihat aksi kejar-mengejar. Nah, pada saat itu setelah melintas dari rombongan tersebut, salah satu rangkaian dari yang dikejar itu berhasil menghilang di salah satu jalan. Dan kelompok yang mengejar balik kanan, melintas kembali Aibda R. Dan disitulah peristiwa penembakan itu terjadi. Dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana kronologis dari awal sampai akhir, sehingga tidak dipotong-potong. Bukan hanya melihat pada saat penembakan, namun harus dilihat rangkaian peristiwa dari awal, kejadian mulanya seperti apa sampai akhir. Kuasa hukum korban menyebut penembakan ini merupakan tindakan brutal karena dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. Posisi waktu itu yang tadi saya lihat itu tidak ada 2 meter. 1,4 kalau nggak salah tadi. Ya, jadi nggak ada 2 meter. Artinya tembakan itu mematikan dan sangat brutal. Dari rekonstruksi itu sudah jelas faktanya. Jadi sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa Aibda Robik melakukan penembakan secara brutal dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Itu hasil rekonstruksinya. Sebelumnya Aibda Robik ditetapkan sebagai tersangka karena menembak 3 pemuda. Akibatnya 2 orang terluka dan 1 orang tewas. Buntut kasus ini, Aibda Robik diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke STIK Lemdiklat Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri diduga buntut kasus penembakan yang menewaskan seorang siswa SMK yang dilakukan anggotanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membantah mutasi Kapolrestabes Semarang merupakan buntut dari kasus penembakan, melainkan merupakan bagian dari penyegaran organisasi Polri.
ada STR bahwa dia sudah tidak menjadi Kapolrestabes, artinya keinginan dari keluarga alhamdulillah terpenuhi. Sudah plong kalau Kapolrestabes itu dicopot dari Kapolrestabes, sekarang dipindah ke mana, ke Lemdik, itu ya itu jawaban yang kita inginkan. Itu imbas dari kasus ini atau gimana, Pak? Tidak. Rotasi ini adalah penyegaran. Tour of duty, tour of area, itu dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. Karena untuk penyegaran dan juga untuk meningkatkan kinerja daripada personil maupun organisasi. Dan hal itu termasuk juga pengembangan karya. Pemirsa, seorang remaja mabuk lem ditemukan terbakar di gardu listrik milik PLN di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh dalam penanganan medis di Rumah Sakit Pelamonia, Makassar. Melengkek ke dalam, pukul itu api nak. Melengkek ke dalam itu, melengkek. Warga dikejutkan dengan letusan dari dalam gardu listrik milik PLN di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang remaja tertatih berusaha keluar dari celah di antaranya pintu besi gardu listrik. Dalam kondisi memprihatinkan dengan badan yang terbakar diduga akibat sengatan listrik. Korban berhasil dievakuasi dari kawasan berbahaya usai warga berupaya bahu-membahu memadamkan api di sekujur tubuhnya. Diduga korban menyalahgunakan lokasi yang tidak tergembok sebagai tempat mabuk-mabukan. Dengan luka di sekujur tubuh, korban berhasil selamat dengan diantar menggunakan beca motor ke Rumah Sakit Pelamonia, Makassar. Sementara maleng dalam. Ya. Lem. Sementara mabuk lem. Iya. Di bagian mananya, Pak? Di bagian sini dulu, pinggir. Di gapuranya, samping gapura. Samping anunya, Pak, itu yang listrik itu. Iya. Di dalam. Surat letusan dari? Di dalam listrik. Oh, dari gardu listrik itu. Dari gardu listrik. Iya. Ada percikan api atau seperti apa? Terbakar di dalam. Oh, terbakar, sempat terbakar. Ini terbakar semua, angin. Oh. Korban dalam kondisi kritis dengan luka parah di badan, kaki, tangan, kini dalam penanganan medis di UGD rumah sakit. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penyerangan anggota polisi dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, aksi pencurian di salah satu rumah di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan tertangkap basah warga. Pelaku mencoba kabur melalui atap salah satu rumah warga. Astaga, pencuri. Polisi. Heboh. Inilah rekaman video salah satu warga saat pelaku pencuri mencoba kabur melalui atap salah satu rumah warga. Kejadian tersebut terjadi di Desa Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut bermula saat pelaku hendak masuk ke rumah salah satu rumah warga melalui atap rumah. Tiba-tiba petugas keamanan setempat beserta warga memergoki dan meneriaki pelaku. Saat ditangkap, pelaku bahkan sempat menjadi amukan warga yang geram dengan ulahnya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku ke Polres Pindrang. Dikira dari yang diduga pelaku itu kan, dia kan naik di atas atap tuh kan. Ternyata itu masih awalnya kirain dia mencuri, tapi dia sebenarnya belum melakukan. Dan sementara ini tim lapangan saya Resmob sudah melakukan tindakan dan saat ini sudah di Polres. Nah, di Polres kita dalam pemeriksaan yang terduga tersangka ini. Kini polisi masih terus menggali keterangan dari pelaku guna mengungkap motif pelaku melakukan aksinya tersebut.
Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penyerangan anggota polisi dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku beraksi di bawah pengaruh minuman keras. Aksi seorang pemuda yang menggenggam senjata tajam dan menyerang sejumlah anggota polisi di Jalan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Aksi yang dilakukannya sempat membuat polisi kocar-kacir, meski akhirnya pemuda ini langsung diringkus. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, MT, pelaku penyerangan anggota polisi, digiring ke ruang pemeriksaan Polsek Cengkareng. Polisi menunjukkan barang bukti senjata tajam dan besi yang digunakan pelaku untuk menyerang polisi. Pria berusia 29 tahun warga Komplek Permata Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat ini diduga melakukan aksinya di bawah pengaruh minuman keras. Namun motif penyerangan masih didalami pihak kepolisian. Ada seorang pria membawa senjata tajam menghalang-halangi mobil di jalur busway dan pelakunya saat ini sudah kita amankan. Untuk motifnya sendiri apa tuh, Dan? Kalau boleh tahu. Untuk motifnya masih kita dalami, tetapi yang pasti pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat tentang penggunaan senjata tajam dan penyerangan terhadap polisi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Usai viral di media sosial, rumah pelaku ruda paksa terhadap anak kandung di Goa, Sulawesi Selatan dirusak dan dibongkar warga. Warga geram dengan pelaku yang tega menghamili anaknya yang juga penyandang disabilitas. Ambil ke kalender itu, kalender. Dalam video terlihat korban yang masih berusia 18 tahun menceritakan dengan bahasa isyarat jika dirinya telah dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Akibat kejadian ini, warga langsung mendatangi rumah pelaku TM dan melakukan pembongkaran terhadap rumahnya di Kecamatan Piring Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Emosi warga tak terbendung hingga membakar rumah kayu yang telah dibongkar. Menurut petugas setempat, pengerusakan dan pembongkaran rumah dilakukan karena warga tak terima dengan sikap pelaku yang dianggap mencemarkan nama kampung halamannya. Masyarakat itu melakukan pengerusakan rumah terhadap rumah pelaku, sehingga rumah itu mengalami rusak berat. Adapun dasarnya mereka karena itu merupakan aib dalam kampung. Kalau istilahnya orang Bugis Makassar itu siri, yang mengakibatkan mungkin kampung mendapat bencana. Itulah dasar alasan masyarakat melakukan pengerusakan. Saat ini kasus persetubuhan yang dilakukan TM terhadap anak kandungnya ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang ibu rumah tangga yang merupakan mertua dan menantunya tewas usai tertimpa pohon tumbang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian naas tersebut terjadi saat kedua korban sedang berboncengan motor. Pemirsa, tragis menantu dan mertua tewas seketika tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Saksi mata mengungkap saat pengendara motor melintas dari arah Kota Pangkal Pinang menuju Desa Teru, Kabupaten Bangka Tengah, tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang dikarenakan tidak dapat menahan air dan kencangnya angin. Kedua korban yang tidak sempat menghindar langsung tertimpa pohon dan mengalami cedera parah di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Warga yang mengevakuasi korban membawanya ke rumah sakit terdekat, namun sayang nyawa keduanya tidak tertolong. Suami korban yang mengetahui kejadian tersebut tak kuasa menahan tangis, apalagi istrinya tengah mengandung.
Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, seorang pria di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat diamuk warga usai terpergok mencuri motor milik petani. Pelaku sempat kabur, namun sayang rantai motor putus hingga pelaku berhasil ditangkap warga. Pelaku pencurian sepeda motor diamuk para petani dan warga di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku nekat mencuri motor seorang petani yang tengah sibuk memanen tanaman padinya. Motor dibawa kabur pelaku setelah kunci stang motor tersebut berhasil dibobol menggunakan kunci letter T. Warga yang melihat pencurian tersebut langsung mengejar pelaku bersama para petani lainnya yang berada di lokasi. Pelaku yang sempat kabur bernasib sial karena rantai motornya putus hingga berhasil dikepung dan ditangkap. Dia bilang demi Allah katanya baru kali ini. Baru kali ini Iya, itu apa? Jawabnya. Baru kali ini apa? Nyurinya. Nyurinya. Terus ditanya apa lagi? Ya pas disempat ini ditanya mau ngasrak apa mau nyuri. Ya emang niat sih di rumah mau nyuri gitu. Warga sini panen, ada kehilangan motor, langsung dikejar sama warga. Oleh warga, pelaku dibawa ke Balai Desa Jaya Makmur sebelum akhirnya dibawa ke Polsek Rengas Dengklok, Karawang. Berikut barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci letter T. Pemirsa, seorang pria Parubaya ditahan polisi karena dugaan pemalsuan akta jual beli tanah di Cimahi, Jawa Barat. Sejak tahun 2015, pelaku berhasil mengeluarkan ribuan akta palsu dan meraup miliaran rupiah. Seorang pria berinisial AK diringkus jajaran Satreskrim Polres Cimahi. Pria Parubaya yang berusia 56 tahun ini merupakan mantan pegawai honorer sekaligus seorang mafia tanah yang kerap mengeluarkan akta jual beli tanah palsu. Pelaku ditangkap saat salah satu korban melapor pada 2 Desember lalu. Hasil investigasi polisi, pelaku sudah beraksi sejak tahun 2015 lalu. Modus pelaku adalah mengeluarkan nomor registrasi palsu dan tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Bandung Barat. Pelaku juga memalsukan tanda tangan pejabat, pembuat akte tanah, dan stempel kantor kecamatan Jambelas. Dan memang saya bikin sendiri, tapi terdaftar di kecamatan. Kecamatan mana yang terdaftar? Buktinya kan tidak ada terdaftar. Oh, tidak ada berkasnya, Pak? Tidak ada. Ya kalau terdaftar, Bapak juga nggak bakal nangkep atau menurut Bapak. Mangga Pak. Inisiatif saya sendiri. Pelaku ini mempunyai registrasi sendiri. Yang bersangkutan itu beroperasi dari tahun 2015. Ya. Beroperasi dari tahun 2015 dan tercatat sudah sebanyak 1080 lebih AJB yang dikeluarkan. Artinya sudah ada 1080 AJB palsu yang dikeluarkan. Dari pengakuan pelaku, korbannya dimintakan uang sebesar 5 juta rupiah untuk 1 AJB. Artinya, dari 1080 akte, pelaku meraup 5,4 miliar rupiah. Atas tindakannya yang meresahkan, pelaku dijerat hukuman 4 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Terlibat aksi pencurian dengan kekerasan, seorang anggota BIN Gadungan ditangkap petugas Reskrim Polres Klaten, Jawa Tengah. Turut diamankan sebuah pistol korek api mainan dan sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Pria yang menggunakan kaos berwarna coklat ini merupakan seorang pelaku pencurian dengan kekerasan. Pelaku langsung ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Klaten di tempat persembunyiannya di daerah Jakarta Barat. Pelaku yang berprofesi buruh serabutan ini ditangkap polisi karena sebelumnya diduga terlibat aksi pencurian dengan kekerasan terhadap korban bernama Helena Heni, warga Lodoyong di Ambarawa, Semarang. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya senjata korek api, sepeda motor korban, sebuah telepon genggam, perhiasan emas milik korban.
Modusnya pelaku dan korban yang sebelumnya berkenalan melalui aplikasi di media sosial dengan mengaku sebagai anggota BIN. Setelah bertemu, keduanya akhirnya sepakat untuk pergi berwisata di daerah Klaten, Jawa Tengah. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Persawahan Dukuh Troso, Kecamatan Karanganom, Klaten, pelaku pura-pura akan berhenti buang air kecil. Saat korban lengah, pelaku langsung menganiaya korban hingga korban jatuh pingsan. Dalam kondisi tak berdaya, korban lalu diseret pelaku hingga 20 meter dan disembunyikan di semak-semak. Memberhentikan kendaraan di jalan pesawahan yang sepi, tepatnya di Jalan Desa Troso, Dukuh Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, dengan alasan kepada korban bahwa tersangka ini ingin membuang air kecil. Setelah memastikan situasi lingkungan sekitar sepi, tersangka kemudian pelan-pelan berjalan ke arah korban dengan posisi berjalan dari arah belakang korban. Setelah itu, tersangka secara langsung memukul. Menyesal sekali, Pak. Kenapa kamu melakukan ini? Karena terhimpit kebutuhan ekonomi, dan saya gelap mata. Gelap mata? Emang kamu udah rencanakan atau gimana? Tidak, Pak. Kerjanya? Saya buruh, Pak. Itu bukan senpi, Pak. Korek api, beli, Pak. Online, Pak. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Puluhan orang pengusaha catering makanan di Kota Kediri, Jawa Timur mengaku menjadi korban penipuan. Mereka dimintai uang terkait program fiktif makan bergizi gratis oleh sebuah kelompok masyarakat. Dalam video amatir yang direkam warga, terjadi perseteruan antara pelaku usaha catering dengan seseorang berinisial M yang mengatasnamakan kelompok masyarakat Pokmas. Sebelum terjadi perseteruan, para pelaku usaha catering tergiur dengan ajakan bisnis sebagai penyedia catering dalam program makan bergizi gratis. Para korban tertarik bergabung sebagai penyedia lantaran dijanjikan kontrak selama 5 tahun sehingga mereka bersedia membayar uang jaminan sebagai bentuk kesanggupan. Dia, salah satu pemilik usaha catering makanan, awalnya tidak ada embel-embel apapun untuk menjadi pemasok makan bergizi gratis. Namun seiring berjalannya waktu, ia dimintai uang 1 juta rupiah sebagai bentuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan dan 2 juta rupiah untuk 2.000 kotak makanan. Jumlah total uang jaminan yang diberikan para pemilik usaha catering pun mencapai 72 juta rupiah. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar seribunya itu 1 juta. Katanya untuk apa ya, perjanjian gitu loh. Jaminan bahwa, ya, jaminan bahwa kita sudah masuk ke kelompoknya. Sementara itu, penasihat Pokmas Manunggal, Cipto Roso, mengatakan jika terduga pelaku M bukan lagi anggota Pokmas karena telah dikeluarkan akibat mengatasnamakan Pokmas dalam merekrut pemilik usaha catering makanan dan juga melakukan penarikan sejumlah uang. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa? Menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal di sini maaf ya, di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung. Pihak Pokmas sudah melakukan mediasi antara puluhan pelaku usaha catering makanan yang menjadi korban penipuan. Menurut pihak Pokmas, pelaku M akan mengembalikan uang jaminan yang telah ditarik dari para korban. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Seorang wanita dan 2 anaknya di Desa Pawenang, Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras oleh suaminya sendiri. Nantikan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, seorang residivis pelaku penikaman di sebuah pesta pernikahan digerebek dan ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah buron selama 1 bulan.
Polisi menggerebek tempat persembunyian Ahmad Yusri, seorang pelaku penikaman di sebuah pesta pernikahan di Jalan Kapasa, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan setelah 1 bulan buron. Pelaku yang merupakan residivis ini tidak berkutik saat ditangkap polisi bersembunyi di rumah kerabatnya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sebilah badik yang digunakan pelaku saat menikam korban. Dari hasil penyelidikan, motif penikaman salah paham antara korban dan pelaku di lokasi pesta perkawinan. Terjadi kesalahpahaman antara korban dengan pelaku itu sendiri, sehingga pelaku nekat melakukan penikaman pada bagian punggung daripada korban. Setelah itu pelaku melarikan diri dan oleh korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Panakukang guna proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penyiraman dengan air keras terhadap istri dan 2 anaknya di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku tega menyiram korban karena cemburu diduga sang istri memiliki hubungan dengan pria lain. Pria bernama Gagan berusia 59 tahun langsung diamankan petugas untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sukabumi. Pelaku ditangkap setelah menyiram istri dan kedua anak tirinya dengan air keras di rumah mereka di Kampung Duku Nara, Desa Pawenang, Kabupaten Sukabumi. Perbuatan pelaku dilatar belakangi rasa cemburu karena sang istri diduga dekat dengan pria lain. Pelaku menyiram korban dan 2 anak tirinya dengan cairan asam sulfat dengan kadar tinggi, hingga sang istri mengalami luka bakar cukup parah di tangan dan tubuhnya. Sementara kedua anak tiri laki-lakinya mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki. Selain itu, cucu dan 2 warga yang berusaha melerai kejadian tersebut juga terkena percikan air keras hingga mengalami luka bakar. Adanya pria lain, kemudian Jawari merencanakan dengan membeli keras asam sulfat 2SO4 98%, sehingga percikannya pun itu sudah melukai. Diduga dibeli dari mana, Dek? Sementara masih kita dalami. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 kurir narkoba. Saat penggeledahan, pelaku membawa 50 kg sabu dan ratusan ribu butir pil ekstasi. Sebuah mobil yang terparkir di area Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara digeledah polisi. Pasalnya, 2 orang yang membawa mobil tersebut merupakan kurir narkoba yang hendak mendistribusikan ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan kurir ini berkat laporan dari warga akan adanya transaksi yang mencurigakan. Ketika diamankan, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 50 kg dan 100.350 butir pil ekstasi. Hasil pengembangan kasus peredaran narkoba ini, polisi berhasil menangkap total 5 tersangka. Kelimanya memiliki peran yang berbeda-beda. M sebagai kurir yang membawa mobil ke Langkat ke Bandara Kuala Namu dan diserahkan ke kurir lain berinisial I. Ia menyerahkan ke P. P adalah kurir yang membawa narkoba dari Bandara Kuala Namu menuju Palembang. Sementara A, pengendali penjemputan narkoba, pengantaran dan pertemuan para kurir, dan H, pengendali antar jemput pertemuan para kurir. Rencananya, narkoba ini akan dijual saat perayaan Tahun Baru 2025. Kini 5 tersangka dan barang bukti sudah berada di Polda Sumatera Utara. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas negara. Penyidikan sementara, para pelaku sudah 2 kali mengirim narkoba keluar Pulau Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan botol minuman keras berbagai merek dihancurkan Polres Cimahi di lapangan Mapolres Cimahi, Jawa Barat.
Barang bukti yang dihancurkan merupakan hasil dari operasi pekat serta kegiatan rutin yang ditingkatkan pada 2024. Pemusnahan ribuan botol miras dan digelar pasukan ini dilangsungkan di lapangan Mapores Cimahi, Jawa Barat. Lebih dari 11.000 lebih botol miras berbagai merek disita dalam sebulan terakhir dalam operasi pekat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya dari tingkat para pengecer, razia atau operasi sendiri dilakukan hingga ke depot atau agen jamu yang ada di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, terkait dengan pemusnahan miras ini bahwa ini merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan KRYD yang dilakukan, yang tiap hari dilakukan oleh jajaran Polres Cimahi, dibantu oleh rekan-rekan TNI ya, dan stakeholder lainnya, untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Totalnya tadi sudah disampaikan 11.000 botol ya. Sebelumnya selama 1 bulan terakhir, polisi gencar merazia minuman keras ilegal di sejumlah titik di kota Cimahi. Operasi pekat menyambut Natal dan Tahun Baru ini tak lain bertujuan untuk menciptakan kondusivitas serta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan pergantian tahun 2024 ke 2025. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Seorang pria kedapatan membawa senjata api rakitan saat razia gabungan Tahun Baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun langsung mengamankan dan menyelidiki asal pembuatan senjata api tersebut. Asli. Video amatir warga memperlihatkan polisi mengecek senjata api yang diamankan dari seorang warga saat melintas Jalan Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Razia digelar demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat perayaan pergantian malam Tahun Baru 2025. Sudah di-upgrade. Hasil pemeriksaan awal, senjata api jenis pistol yang dibawa JM ini adalah senjata api rakitan. JM yang berprofesi sebagai petani ini pun langsung diamankan petugas. Tak hanya pistol, polisi pun mengamankan 5 proyektil aktif. Ya kan orang pelanggar dia tetangga, Pak. Kapan kita beli indeks? Kurang lebih 1 bulanan. Saat diinterogasi dan diperiksa lebih rinci, senjata api yang dibawa adalah senjata airsoft gun. Bagi orang yang menggunakan, Maksudnya dimodifikasi bisa memakai peluru asli. bisa digunakan senjata api rakitan, Pak. Bisa dimodifikasi dan bisa menggunakan peluru asli dan alias merupakan senjata rakitan. Ini berapa banyak pelurunya tadi, Komandan? Dari hasil pemeriksaan itu ada 5 butir yang kami temukan. Selanjutnya polisi masih menyelidiki kasus ini. Pelaku pun dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Lembaran Negara nomor 78 tahun 1951. Pelaku dijerat hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditemukan tewas tergeletak di lantai rumahnya. Belum diketahui pasti apa penyebab tewas korban. Warga desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Senin siang gempar dengan kabar tewasnya Suryo Pardiono, 54 tahun. Pria tersebut ditemukan tewas tergeletak di lantai rumahnya. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan korban tewas. Sementara itu, petugas kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Menurut warga, sehari-hari korban tinggal sendiri di dalam rumahnya. Namun sudah 3 hari ini, korban tidak terlihat keluar rumah sama sekali. Warga baru mengetahui korban tewas setelah mencium aroma tak sedap dari rumah korban. Lampunya itu tidak mati, terus dilihat baru ada mayat tadi. Tapi di dalam terkunci apa tidak tadi? Tidak terkunci. Terus lawangnya terbuka. Berarti lampu itu menyala terus? Menyala terus. Sekitar berapa harian Pak tidak keluar rumah? 3 harian. 3 harian.
Jasad korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke RSUD Jombang untuk memastikan apa penyebab kematiannya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pasangan pria dan wanita tertangkap CCTV mencuri sejumlah barang di minimarket. Tunggu informasinya, usai jeda. Mohon atensi, segera meluncur. Atensi, segera meluncur. Kericuan antar dua supporter tim kesebelasan dari dua desa ini terjadi di lapangan Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kericuan pecah setelah selesai pertandingan dan ditentukan dengan adu penalti, di mana tim Bintang Muda unggul 4-3 atas lawannya PSPI Pasir Imu. Kericuan dipicu saling ejek antar kedua supporter sejak awal pertandingan. Panitia Karang Taruna Pasir Laja bersama TNI berhasil melerai kedua kubu supporter. Namanya di bola kan biasa ya, gesekan ya biasa itu mah, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi di akhir tahun 2024 menjelang 2025, mudah-mudahan Desa Pasir Laja, Karang Taruna Desa Pasir Laja bisa lebih baik. Turnamen Karang Taruna Cup Season 2 ini sejatinya sebagai ajang silaturahmi antara warga sekaligus mencari potensi atlet sepak bola. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, dan kini saya akan bacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke redaksi Lapor Polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari @Vivandra 720X, lapor Pak Polisi di Jalan Poros Bengalon, Kutai Timur, Samarinda, rawan begal terhadap truk angkutan barang membuat khawatir warga dan pengguna jalan sekitar. Mohon ditindak, Pak. Dan berikutnya ada laporan dari @JTMKA91, lapor Pak Polisi di Jalan Wahidin, Kota Medan, seringkali terjadi aksi perampasan barang di pinggir jalan oleh oknum tak dikenal, membuat khawatir warga. Dan berikutnya satu lagi dari @Nurul Ariandi 80, lapor Pak Polisi di Jalan Cikupang, Bandung, kerap kali terjadi aksi penjamretan yang membuat warga resah, mohon ditindak dan ditangkap pelakunya, Pak. Iya, itu dia pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air, dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Pasangan pria dan wanita tertangkap CCTV mencuri sejumlah barang di minimarket di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Usai ketahuan, pelaku laki-laki kabur dan meninggalkan pelaku wanita yang akhirnya dibawa ke kantor polisi. Sepasang pria dan wanita terekam CCTV saat mencuri barang-barang di sebuah minimarket di Kampung Ciujung, Cianjur, Jawa Barat. Meski berupaya beraksi serapi mungkin, namun aksinya tetap tercium petugas minimarket yang curiga. Tahu kalau karyawan minimarket memeriksa rekaman CCTV, pelaku pria perlahan keluar dan kabur menggunakan mobil, meninggalkan pelaku wanita. Tapi pas waktu itu dilihat sedikit video cuplikannya, lalu si A-nya dipanggil ke kasir. Setelah di kasir, si A-nya langsung kabur, dan ternyata pas dilihat fullnya itu ternyata benar si A-nya ngambil barang. Itu kaburnya seperti apa sih, bisa gak ketangkap itu? Kaburnya lari, terus nyimpen mobilnya di pinggir toko. Nah, mobilnya tuh sempat nggak kepegang sama ketahan gitu karena udah ada di depan jalan raya pas mau berangkat. Sementara pelaku wanita diamankan seorang anggota TNI dan diserahkan ke Polsek Mandil. Mereka berbagi peran. Pelaku wanita membeli kebutuhan rumah tangga dan mengalihkan kasir, sementara pelaku pria mengutil barang kosmetik di rak minimarket. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, sindikat pencuri sepeda motor dari kelompok Indramayu dan Lampung berhasil dibekuk tim gabungan Satreskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah. Dari aksinya, sebanyak 19 sepeda motor berhasil
digasak oleh para pelaku. Inilah video aksi komplotan pelaku saat menggasak sepeda motor yang terekam kamera CCTV. Tampak dengan cepat pelaku berhasil mengambil sebuah sepeda motor. Aksi ini pun akhirnya berhasil diringkus oleh jajaran Polresta Kabupaten Magelang dan Polres Kota Magelang. Dalam penggerbekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 9 pelaku dan berhasil mengamankan barang bukti 8 unit sepeda motor. Baru ini, Pak. Berapa lama waktunya? Udah 2 mingguan, Pak. Kalau setahu kamu, hasil motor itu dijual ke daerah mana aja? Itu nggak tahu, Pak. Di wilayah Magelang berapa kali? Di wilayah Magelang ada 19, Pak. Berapa? 19, Pak. Dari hasil penyelidikan sementara, para tersangka tersebut merupakan sindikat pencurian sepeda motor dari kelompok Lampung dan Indramayu dengan target sasaran sepeda motor keluaran terbaru. Tersangka ini ada 4 orang. Sebenarnya pada saat kita melakukan penangkapan, tersangka jumlahnya ada 9. Sementara itu, pelaku AR 34 tahun warga Indramayu yang merupakan otak sekaligus penadah dan saat ini telah ditetapkan DPO oleh petugas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang ditumpangi 2 pemuda diamuk massa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Massa geram karena mobil kabur usai menabrak 2 pengendara motor. Sebuah mobil yang ditumpangi 2 pemuda ini terjebak di tengah kemacetan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pemotor. Para pengendara yang gerak langsung meluapkan kekesalannya dengan merusak mobil. Petugas kepolisian berada di lokasi bahkan sempat kewalahan lantaran emosi para pengendara yang kian tak terbendung. Aksi main hakim sendiri ini merupakan buntut kekesalan para pemotor akibat ulah pengemudi mobil yang nekat kabur usai menabrak seorang pengendara motor di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat. Sempat dikejar oleh sejumlah pemotor, minibus tersebut justru terus tancap gas menuju Jalan Medan Merdeka Barat dan kembali menabrak seorang pengemudi ojol. Udah nabrak dia lari, udah nabrak lari, itu ketemu lagi, ada satu lagi dipotong sama Gojek, ditabrak lagi Gojek sampai jatuh sekarang tuh nggak tahu keadaannya tuh. Berarti di 2 lokasi? Korbannya 2 yang di depan MK 1. Oh, jadi dia di seberang gedung MK apa tuh? Di depan Indosat. Dia disuruh berhenti nggak mau tadi? Lari terus. Yang lewat aja motor ditabrakin semua kok. Beruntung, kedua pemuda berhasil diamankan oleh polisi dari amukan massa. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara insiden serangan gajah liar yang menewaskan seorang warga di Kecamatan Bandar Negeri Semuong di Kabupaten Tenggamus. Korban tewas ditemukan dengan potongan tubuh terpisah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda dapat menyaksikan cuplikan program dan berita iNews di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda dapat menyaksikan program iNews Today bersama rekan kami Togi Sinaga dan Arlista Hadi. Saya Gede Satria pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Korban gajah tadi malam di Talang Batar Blok 3 Dalam. Tim Inafis Satreskrim Polres Tanggamus melakukan olah tempat kejadian perkara terkait insiden serangan gajah liar yang menewaskan seorang warga di Bandar Negeri Semuong, Tanggamus, Lampung. Jasad korban ditemukan terpisah di 3 titik berbeda di pekarangan rumah.
Tim Inafis menemukan kerusakan pada 5 rumah dan rumah korban mengalami kerusakan berat. Jejak kaki gajah berdiameter 30 cm dan beberapa kotoran gajah ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Suwarni binti Samir, warga Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Sementara suami korban berhasil menyelamatkan diri bersama warga lainnya. Korban tersebut tidak mau dievakuasi sehingga menjadi salah satu korban dan meninggal dunia. Serangan kawanan gajah liar sudah dipantau sejak 26 Desember 2024. Sebagian warga sudah mengungsi, namun korban memilih tetap tinggal di rumah. Keluarga korban memutuskan untuk tidak melakukan otopsi. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan.